Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Intan Julhijjah di channel Kuota Belajar. Sisihkan kuotamu untuk belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi materi. Nah, dari materi ini ada yang termasuk zat tunggal, ada yang termasuk campuran. Zat tunggal itu di antara lain ada yang termasuk unsur dan ada yang termasuk senyawa. Sedangkan campuran ada yang termasuk campuran heterogen, ada campuran homogen. Dari campuran heterogen ada yang termasuk koloid dan suspensi, sedangkan campuran homogen itu contohnya larutan. Yang pertama, unsur. Unsur itu merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa, dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Contoh unsur misalnya unsur emas. Di sini ada gambar emas berupa bongkahan dan serbuk emas. Walaupun sudah menjadi serbuk, tetap saja karakteristiknya sama dengan emas bongkahan ini, yaitu karakteristik dari unsur, pengertian dari unsur. Nah, penulisan lambang unsur menurut Jan Jacob Berzelius, yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf awal dari nama latinnya. Huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Untuk unsur yang memiliki huruf awal sama, diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contoh di sini untuk unsur karbon, nama latinnya carbon. Huruf pertamanya dari nama latinnya yaitu huruf C. Jadi dilambangkan dengan C besar. Kemudian kalsium, nama latinnya calcium, dilambangkan dengan Ca, karena untuk C itu sudah tadi dipakai oleh karbon, makanya untuk kalsium itu ditambahkan huruf keduanya, ya, sehingga unsur dari kalsium itu adalah Ca. Nah, dari unsur ada yang termasuk unsur logam dan unsur non-logam. Ini contoh unsur logam. Aluminium, nama latinnya, nama Indonesianya aluminium, lambangnya Al. Aurum, nama Indonesianya emas, lambangnya Au. Argentum, itu nama Indonesianya perak, lambangnya Ag. Kalsium, nama Indonesianya kalsium, lambangnya Ca. Cuprum atau kuprum, nama Indonesianya itu tembaga, lambangnya Cu. Ferum, nama Indonesianya besi, lambangnya Fe. Natrium, nama Indonesianya natrium, lambangnya Na. Kemudian plumbum, itu nama Indonesianya timbal, lambangnya Pb. Kemudian stannum, nama Indonesianya timah, lambangnya Sn. Itu sebagian dari unsur logam, masih banyak unsur logam yang lain. Kemudian contoh unsur non-logam, nama latinnya oksigen, nama Indonesianya oksigen, lambangnya O. Kemudian unsur hidrogen, lambangnya H. Karbon, lambangnya C. Sulfur, belerang, lambangnya S. Fosforus, nama Indonesianya fosfor, lambangnya P. Nitrogen, lambangnya N. Iodium, Indonesianya iodin, lambangnya I. Nah, apa perbedaan unsur logam dan non-logam? Kalau logam itu berwujud padat pada suhu kamar, kecuali raksa. Raksa itu wujudnya cair, tapi dia termasuk logam, ya. Kemudian untuk non-logam ada yang wujudnya padat, cair, dan gas. Kemudian yang kedua, ciri perbedaan unsur logam dan non-logam. Logam dapat ditempa dan dapat diregangkan, sedangkan non-logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa.
Untuk unsur logam bersifat konduktor listrik dan panas, sedangkan non-logam non-konduktor, kecuali grafit. Nah, di sini ada tabel periodik unsur. Di sini ada kurang lebih 103 unsur. Lambang-lambang dari unsur yang ada di alam. Ini yang gambarnya biru itu termasuk unsur logam. Tadi ya ada litium, berilium, natrium, magnesium, dan lain-lain. Kemudian ini yang coklat, ini semi logam. Ada boron, silikon. Kemudian di sini yang warnanya kuning itu unsur non-logam. Ada karbon, nitrogen, oksigen, fosfor, neon, helium, argon, dan lain-lain. Kemudian senyawa. Senyawa itu terdiri atas dua unsur atau lebih dan dapat diuraikan dengan proses kimia biasa. Tabel contoh senyawa sederhana dan unsur penyusunnya. Contohnya air. Air itu unsur penyusunnya hidrogen dan oksigen, sehingga nama senyawanya H2O. Kemudian untuk garam dapur, natrium klorida, unsur penyusunnya natrium dan klorin. Kemudian gula tebu atau sukrosa, itu unsur penyusunnya karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, sedangkan campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Nah, jenis campuran ini ada dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Apa itu campuran homogen? Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Nah, larutan itu termasuk dalam campuran homogen. Larutan itu tersusun atas pelarut atau solvent dan zat terlarut atau solut. Contoh larutan misalkan larutan gula, larutan asam, larutan basa, dan garam. Kemudian yang kedua campuran heterogen. Campuran yang terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lain secara sempurna sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Nah, campuran heterogen seluruh bagiannya tidak memiliki komposisi yang sama atau tidak serba sama. Contoh dari campuran heterogen, misalkan campuran pasir dengan air, campuran kapur dengan air, campuran air dengan bubuk kopi, itu campuran heterogen. Nah, tadi contoh dari campuran homogen ada larutan asam. Larutan asam itu memiliki ciri-ciri diantaranya rasanya asam, tidak boleh dimakan kecuali tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan. Contohnya misalkan air jeruk, itu boleh dicoba. Kemudian ciri yang kedua dapat menimbulkan korosi. Korosi itu berkarat. Jadi larutan asam jika kena ke logam, misalkan besi, itu bisa menyebabkan korosi atau berkarat. Kemudian mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Ketika kita celupkan kertas lakmus biru, itu ketika berubah menjadi merah berarti larutannya termasuk larutan asam. Nah, contoh dari larutan asam yang pertama asam klorida, itu HCl yang ada di lambung, kemudian asam sulfat H2SO4 yang ada dalam akumulator, kemudian asam asetat itu dalam cuka dapur. Kemudian larutan yang kedua larutan basa. Ciri-ciri larutan basa mempunyai rasa agak pahit. Tidak boleh dicoba ya. Kemudian terasa licin di kulit dan mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Jadi ketika kita menyelupkan kertas lakmus merah ke dalam larutan basa, warnanya akan berubah dari merah menjadi biru.
Contoh benda yang mengandung basa itu sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, obat mah, dan pupuk. Itu beberapa benda yang mengandung basa. Kemudian larutan garam. Garam itu merupakan hasil reaksi netralisasi antara basa dan basa dan asam. Nah, asam ditambah basa itu akan menjadi garam plus air. Misalkan HCl ditambah HCl sebagai asam, kemudian NaOH sebagai larutan garam, itu akan menjadi NaCl garam ditambah air. Nah, larutan garam tidak mengubah warna kertas lakmus merah atau biru. Jadi ketika lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan garam tidak akan merubah kertas warnanya. Kemudian indikator asam basa. Indikator itu merupakan senyawa yang dapat digunakan untuk mengetahui sifat suatu larutan. Nah, ada dua jenis indikator, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami. Ada beberapa contoh tumbuhan yang dapat kita gunakan sebagai indikator alami. Misalkan kunyit, bunga mawar, kubis merah, kubis ungu, dan bunga kembang sepatu. Caranya dari tumbuhan ini ditumbuk, diekstrak, kemudian dimasukkan ke dalam larutan jika warnanya berubah, apakah dia itu asam atau basa. Misalkan kunyit, jika warnanya kuning cerah, itu berarti larutannya asam. Kalau basa, warnanya kunyit itu akan jadi jingga. Kubis merah, pada larutan asam warnanya merah, pada larutan basa bisa hijau atau kuning. Kemudian kembang sepatu, pada larutan asam warnanya akan merah cerah, sedangkan larutan basa hijau. Nah, ini indikator buatan menggunakan kertas lakmus. Di sini di gambar ini, yang pertama gambar A, ini lakmus biru. Ketika dicelupkan ke dalam larutan, ternyata warnanya berubah jadi merah. Berarti yang A ini adalah larutan asam. Nah, ini yang B, ketika lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan B, ternyata lakmus merah ini berubah menjadi biru. Artinya larutan ini adalah larutan basa. Tadi ya contoh kertas lakmus ada dua, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Nah, perubahan warna kertas lakmus pada larutan asam, basa, dan garam supaya mudah diingat. Ini ada tabelnya. Misalkan untuk larutan asam, warna kertas lakmus merah akan tetap merah, yang biru jadi merah. Pada larutan basa, warna kertas lakmus ketika dicerupkan, yang merah itu akan berubah menjadi biru, yang biru tetap biru. Sedangkan larutan garam itu tidak merubah kertas lakmus. Ketika kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan garam, dia tetap merah. Lakmus biru, dia tetap biru ketika dicelupkan ke dalam larutan garam. Nah, itu materi tentang klasifikasi materi unsur senyawa campuran sampai larutan asam, basa, dan garam. Nah, untuk latihannya silahkan, ini ada beberapa pertanyaan, silahkan coba diisi. Ya, untuk materi klasifikasi materi hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.